Bagaimana caranya untuk Tuhan menyelamatkan manusia? Dia harus jadi manusia. Kenapa harus jadi manusia? Karena yang diselamatkan manusia, bukan monyet. Kalau yang diselamatkan monyet, ya otomatis dia harus jadi monyet dengan bahasa monyet. Kalau yang diselamatkan monyet, ya otomatis dia harus jadi monyet dengan bahasa monyet. Tenang, tenang. Ini parah nih. Tenang, tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara-saudariku, jumpa kembali di Al Ayyubi Channel. Kenapa Tuhan harus menjadi manusia? Karena yang mau diselamatkan adalah manusia, bukan monyet. Kalau yang mau diselamatkan adalah monyet, otomatis Tuhan harus menjadi monyet dengan bahasa monyet. Itu kata Pendeta Iksan Palopo. Pendeta ini teman-teman yang ada di layar ini, yang satu ini namanya adalah Iksan Palopo. Dia adalah seorang pendeta, ya. Dia ini mengaku sebagai seorang murtadin. Yang di sebelah kanan ini juga pendeta, namanya adalah Cornelius Rahtomo Jati. Kedua-duanya mengaku sebagai seorang murtadin, tapi anehnya mereka masih menggunakan pakaian, ya, ala-ala muslim. Lihat tuh, pakai baju koko, pakai peci. Bahkan yang Cornelius ini seolah-olah Pak Haji gitu ya. Ya itulah kekoplakan mereka, ya. Apakah mereka malu dengan imannya, tidak pede, atau ada misi-misi yang terselubung? Seperti misalnya mereka menawarkan akidah mereka dengan mengaku-ngaku sebagai mantan muslim, mantan ustadz, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Saudara-saudariku, sebelum kita lanjut videonya lebih lama, ya, saya ingin mengajak kita agar supaya berpikir bersama dan belajar bersama. Saya tidak dalam ranah menggurui ataupun merasa lebih pintar dari teman-teman, karena saya yakin teman-teman yang menyimak video ini lebih pintar dan lebih cerdas dibandingkan saya. Tuhan itu maha besar. Kalau Tuhan menjadi manusia, otomatis Tuhan akan menjadi kecil. Jadi mustahil Tuhan kecil, itu mustahil. Artinya mustahil Tuhan menjadi manusia. Tuhan itu maha kuasa, maha kuat. Kalau Tuhan menjadi manusia, otomatis kekuatan manusia tersebut terbatas. Artinya mustahil Tuhan menjadi manusia. Tuhan itu tidak mengantuk, Tuhan itu tidak tidur. Kalau Tuhan menjadi manusia, otomatis manusia tersebut mengantuk dan tertidur. Kalau manusia yang menjadi Tuhan yang menjadi manusia tersebut tertidur, maka kiamatlah alam semesta ini. Tuhan itu tidak butuh makan, tidak butuh minum. Kalau Tuhan menjadi manusia, otomatis manusia tersebut butuh makan dan butuh minum. Artinya Tuhan telah menggugurkan sifat-sifatnya sendiri. Maha suci Tuhan, maha suci Allah dari kelemahan makhluknya. Oke, kita tonton video kesaksian saudara-saudariku. Ya, kita langsung simak saudara-saudariku, ya. Yang membuat Bapak terima Yesus waktu itu karena apa, Pak? Jadi ada dua hal yang menjadikan saya jadi orang Kristen itu. Yang pertama, saya memang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Oh, iya. Jadi pada waktu saya sholat Mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. tahajud, ya atas kehendak Dia.
dia berkenan untuk menemui saya. Atas kehendak Tuhan. Ya, atas Karena Tuhan kehendak. yang Mencari. Iya kan? Iya. Jadi atas kehendak Tuhan, akhirnya dia datang kepada saya dan dia menyatakan dirinya. Memang secara dia nggak langsung menyatakan dirinya, artinya dia menyatakan bahwa dia suruh bacalah Alkitab, baca Alkitab gitu kan. Oh. Lalu tangannya seperti ini. Oh. Lalu dia Tangannya diangkat ya, kedua tangannya diangkat. Tuhan yang menemui pendeta Iksan Palopo ini tangannya diangkat, saudara-saudariku. kelihatan. dari penglihatan karena pada waktu itu saya sholat tahajud. Pada saat sholat tahajud, artinya Bapak ini, pendeta ini tidak dalam keadaan tertidur ataupun bermimpi. Sholat tahajud ya. Ya, sholat tahajud, lalu saya didatengin seperti itu. Terus respon hambanya ini gimana? Saya sih cuek aja ya, artinya gini. Memang kalau dibilang bahwa 2 kali saya didatengin sama pribadi itu. Memang yang pertama itu ya saya sih biasa aja karena saya pikir gini. Itu mah biasalah kalau orang lagi sholat tahajud ada aja gangguan-gangguannya kan. Iya. Tapi ya yang kedua itu dia datang lagi. Pribadi yang sama. Yesus Kristus. Jadi itu. saya belum tahu Yesus itu. Waktu itu belum tahu. Ya. Karena saya belum kenal kan. Ya. Jadi dia ada cara datangnya sama, cara perginya sama, perintahnya sama, pribadinya juga sama. Iya, iya. Pribadi yang pertama. Pribadi yang pertama dengan pribadi yang kedua itu sama persis. Sama persis. Nah, perintahnya juga sama, baca Alkitab, baca Alkitab, baca Alkitab. Itu perintahnya, Itu baca Alkitab. perintahnya. Dan akhirnya Ya, karena saya nggak punya Alkitab pada waktu itu ya saya baca Al-Quran. karena nggak ada Alkitab ya Iya, dibaca saya baca Al-Quran. Al-Quran karena ya nggak tahu lah, ya yang penting saya baca Al-Quran dulu lah. Saya juga nggak ngerti itu siapa yang datang ke saya, tapi ya puji Tuhan. Pada akhirnya saya tahu bahwa yang datang itu adalah Isa Al-Masih. Sama si Yesus Kristus. Pada akhirnya saya tahu bahwa yang datang itu adalah Isa Al-Masih. Teman-teman, untuk urusan menawarkan akidah, menawarkan keyakinan, menawarkan agama mereka akan mengatakan Isa Al-Masih itu adalah Yesus. Yesus itu adalah Isa Al-Masih. Tapi kalau di dalam ranah debat ya, kebanyakan apologet Kristen ataupun pendeta-pendeta akan mengatakan bahwa Yesus itu bukan Nabi Isa. Nabi Isa itu bukan Yesus gitu ya. Artinya ya begitulah kelicikan mereka. Untuk menawarkan akidah, untuk menawarkan agama, mereka akan nyamar-nyamar, ngaku-ngaku sebagai seorang murtadin ya, seperti Iksan Palopo ini dan juga pendeta Cornelius ini. Lihat saja pakaiannya saja sudah merusak toleransi ini namanya, teman-teman ya. Kalau menurut saya hal-hal semacam inilah yang merusak toleransi. Kristen, keyakinannya Kristen, ya ngaku-ngaku sebagai seorang murtadin. Lalu anehnya dan sangat memalukan sekali, teman-teman, pakai baju ala-ala muslim, pakai peci ala-ala muslim, ini kan sangat memalukan ya. Oke, sekarang kita bandingkan dengan kesaksian yang ini, teman-teman. Nah, sekarang coba kita bandingkan dengan kesaksian yang ini. Mana yang betul-betul mendatangi mereka nih? Waktu saya tertidur, saya seperti mimpi tapi tidak mimpi. Nyata sekali. Saya kok melihat awan. Tiba-tiba dari awan itu muncul kaki yang begitu kotor. Tiba-tiba dari awan itu utuh satu badan, kotor sekali. Dia pakai kolor. Dia pakai kolor ya. Yang satu bilang kedua tangannya diangkat ya. Terus yang wanita ini mengatakan dia itu datang kakinya kotor, tubuhnya juga kotor. Dia pakai kolor. Sama-sama sama-sama mengaku didatangi Yesus. Yang ini mengaku didatangi Yesus, kakinya kotor, tubuhnya kotor, dan dia pakai kolor. Yang ini mengaku didatangi Yesus atau Isa Al-Masih untuk sebuah kesaksian ya, tangannya diangkat. Kok beda ya? Ini yang betul yang mana nih? Yang pakai kolor
atau yang tangannya diangkat, atau yang tertancap di tembok, atau yang nyetop mobil, atau yang melambai-lambai tangan, kata si Kosim tingginya 2 meter. Intinya adalah kesaksian-kesaksian seperti ini justru membuat iman daripada jemaatnya goncang, teman-teman. Kembali kepada Tuhan harus menjadi manusia. Saya pribadi, saya untuk menolong seekor kucing, maka Al-Ayyubi tidak harus menjadi kucing. Untuk menolong seekor tikus, Al-Ayyubi tidak harus menjadi tikus. Begitu juga dengan Tuhan. Untuk mengampuni dosa-dosa manusia, Tuhan itu tidak harus menjadi manusia. Kalau Tuhan menjadi manusia, apa bedanya Tuhan yang maha kuasa, yang maha besar itu dengan manusia? Kalau menjadi manusia, kan sama-sama kecil, sama-sama kekuatannya atau kekuasaannya itu terbatas. Jadi intinya adalah mustahil Tuhan menjadi manusia. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya, saudara-saudariku. Jangan pernah percaya dengan kesaksian orang yang mengaku-ngaku sebagai seorang murtadin, karena rata-rata kesaksian mereka adalah kesaksian ngibul. Mohon maaf apabila ada silap kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.